Muibi. Iya. Nggak tahu ya, tapi buat gue kalau suruh nyebut satu sosok setan yang paling familiar itu tuh pocong. Kayaknya gue ada setujunya sama orang yang punya statement kalau pocong tuh paling deket sama kita. Soalnya di kehidupan kita, budaya atau bentuk pocong tuh emang selalu ada. Khususnya pas ada orang Islam yang meninggal. Iya. Jadi mungkin posisinya kayak sosok mayat hidup di tempat-tempat lain tapi dibalut sama budaya kita aja. Nah, karena pocong bisa jadi setan yang paling familiar, jadi ya gak heran kalau di luar sana banyak paranoid yang ngirimin pengalaman ceritanya tentang sosok ini. Salah satunya sebut aja namanya Marta. Dia ini tuh paranoid yang kebetulan sekarang tuh profesinya makeup artist. Nah, gak tahu nih sebenarnya dia itu termasuk indigo atau enggak, tapi dia emang gak pernah coba cari tahu. Yang pasti dari dia kecil tuh emang udah sering ngalamin pengalaman-pengalaman mistis. Pengalaman mal, apalagi kalau misalnya orangnya tuh emang terlahir sensitif. Tapi ya Marta masih nyoba denial lah, dia cuekin aja tuh kondisi itu. Terus ada lagi nih, satu klien dia yang ternyata kayak paranormal gitu. Di situ pas si Marta ini nyoba pakein foundation ke mukanya, si foundation ini tuh langsung hilang gitu aja, nggak tahu kemana. Marta tuh sampai harus ngulang-ngulang prosesnya. Bahkan ada kali sampai 6 kali dia ulang terus pakein foundation. Tapi hasilnya bener-bener tetep aja sama. Nah, karena Marta gak berani buat bilang ke kliennya, barulah pas mau nyoba yang ke-7 kalinya itu, dia ngomong dalam hati. Intinya di situ dia cuma bilang, "Tolong dong jangan kayak gini, aku gak ada maksud buruk kok, aku cuma kerja nyari nafkah, jadi gak usah ngerasa terancam sama kehadirannya dia." Padahal cuma ngomong dalam hati nih, tapi karena dia udah putus asa aja kan. Tapi di situ itu malah beneran berhasil Muibi. Di percobaan itu foundation dan prosesi makeup tuh jadi langsung cepat selesai. Oke. Makanya nih gara-gara pengalaman barusan ini, Marta jadi kepikiran sama kemampuan atau perasaan sensitifnya dia selama ini. Terus ada lagi nih, satu malam pas dia baru balik makeup juga. Di situ posisinya udah tengah malam, soalnya dia sampai rumah sekitar jam 12:30 pagi. Hal pertama yang dilakuin pas sampai rumah udah pasti bersih-bersih dulu tuh, biar auranya dari luar tuh nggak ikut bersemayam di rumahnya dia. Nah, abis itu si Marta lanjut nge-scroll Instagram di atas kasur sampai akhirnya dia ketiduran. Di situ suaminya Marta nih masih bangun di ruang tamu, karena kebetulan dia tuh lagi mindah-mindahin foto dari kamera ke HP. Tapi di tengah tidurnya si Marta ini, tiba-tiba dia tuh kebangun gak tahu kenapa. Bangunnya tuh langsung yang kerasa seger gitu. Refleks dia langsung lempar pandangan ke sekeliling kasurnya dia. Dan tiba-tiba dia tuh kaget banget Muibi. Katanya persis di depan pintu kamarnya itu tuh udah berdiri pocong. Lebih tepatnya gak napak lantai, tapi melayang sampai-sampai bagian kepalanya tuh nyundul ke langit-langit kamar. Terus mukanya nih hitam, rusak, terus matanya gede, ngelihat langsung ke matanya si Marta. Dan untuk beberapa saat mereka akhirnya saling tatap-tatapan. Dan karena tiba-tiba badannya Marta nih udah gak bisa digerakin, akhirnya dia tuh ngerasa kayak ketindihan gitu. Mulutnya tuh ngerasa kayak dikunci. Terus Marta cuma bisa ingat baca-baca doa dalam hati doang. Dia baca ayat kursi. Tapi yang bikin makin merinding, si pocong ini tuh bisa ngikutin bacaannya Marta. Wah anjir. Dia coba baca surat Al-Kahfi tuh, pocongnya juga ikutan baca. Dan bahkan bacaannya tuh fasih, bukan yang kayak terbata-bata gitu. Akhirnya Marta mulai baca semacam kidung doa yang dulu tuh pernah diajarin turun-temurun dari keluarganya. Nah anehnya, pas Marta baru baca sekitar sepertiga bagian doa, si pocong itu tuh beneran kayak kejang-kejang gitu Muibi. Itu pocong tuh bener-bener menciut kayak balon yang kempes, terus hilang cuma ninggalin bekas kayak angus areng gitu di plafon. Jadi heran aja gitu kenapa kidung doa ini tuh lebih mujarab dibandingkan ayat suci. Dan setelah pocong itu hilang, baru deh si Marta ini tuh bisa gerak terus ngeluarin suara. Otomatis dia langsung teriak-teriak manggilin suaminya. Dan pas suaminya datang ke kamar, katanya dia tuh langsung kelihatan kaget banget. Dan suaminya ini tuh jadi langsung pusing terus merinding sebadan-badan. Nah ngeliat itu si Marta jadi makin gak tenang tuh rasanya. Kebetulan si Marta ini punya kakak sepupu yang bisa dibilang paranormal atau orang pintar.
Di detik itu juga dia langsung nelfon, tapi nggak tahu apa yang dilakuin sama kakaknya. Pokoknya adalah 30 menitan di dalam kamar sendirian. Tapi begitu dia keluar, dia cuma bilang gini, Bi, udah nggak apa-apa, kamu nggak perlu tahu dia siapa. Yang penting kamu selamat. Kamu tuh nggak ada luka sedikit pun. Soal lainnya itu urusan kakak. Udah gitu doang. Abis itu dia langsung pulang. Jujur sebenarnya di sini si Martha nih agak kesel, tapi ya mau gimana lagi. Dari dulu kakaknya tuh emang selalu begitu. Intinya di malam itu ada lagi yang berusaha buat ngelakain si Martha pakai medium si pocong itu. Tapi kakak sepupunya ini nggak mau bilang siapa dalangnya. Pokoknya yang penting si Martha tuh baik-baik aja, udah cukup lah buat kakaknya. Dan Martha selalu ingat malam itu karena 3 tahun yang lalu kakaknya ini pas banget meninggal. Makanya salah satu kejadian yang akan selalu membekas sama dia dan mendiang kakaknya ini tuh tentang pertemuannya sama si pocong